dengan Maria Otter 1912 mendapat putri Christine Maria Otter. Kemudian menjadi perdebatan sampai sekarang, Islamkah seluruh-seluruhnya? Bohong-bohongankah? Atau apa? Berhubung dengan karya-karyanya itu. Hal inilah menggoda saya untuk melakukan satu pengembaraan penelitian yang tidak mudah. Tidak mudah, saya tidak ingin ceritakan bagaimana penelitian itu dilakukan. Tapi yang ingin saya tahu dari keluarga itu, apakah selama di Holland dia Muslim apa enggak? Ternyata pernikahan itu dilakukan secara Roms Katolik. Kemudian anak-anaknya pun dididik secara demikian. Oke, kalau begitu bagaimana meninggalnya? Saya mempunyai tanya jawab tertulis dengan Christine Maria Otter, tapi saya terikat embargo 75 tahun untuk tidak menyiarkan itu. Ada di rumah. Saya tidak mau ceritakan interview tertulis. Lalu bagaimana meninggalnya? Di mana kuburnya? Di Leiden. Kuburan mana di Leiden? Cari. Saya dibantu oleh Karel van Steenbrink dan Martin van Breneson. Kuburan ketemu, tapi kuburan Snokkurgoynya nggak ketemu. Wah, ya cari, akhirnya ya saya yang nemuin. Rupanya dia satu liang lahat sama ibunya, dan sebelah dia itu persis kuburan Panglima Perang Lombok. Jadi Panglima yang menumpas Perang Lombok. Jadi itu. Jadi saya yakin bahwa Snokkurgoynya tidak pernah Islam. Kendati karya-karyanya dahsyat di dalam mengenai Islam. Nah, di sini yang harus kita dudukkan. Islam, apakah satu objek ilmu pengetahuan belaka? Yang kita samakan misalnya dengan ilmu kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang polong, ya kan, kacang mede. Nggak pakai iman. Gitu. Apa begitu? Itu dari segi metodologi dulu didudukkan. Kembali kita kepada masalah teosofi Severeniging. Hadirin sekalian, reaksi muncul dari golongan nasionalis dan golongan Islam. Lalu merebaklah pengetahuan orang yang semulanya orang-orang teosofi Severeniging ini masih dibolehkan hadir rapat-rapat ormas, kemudian nggak lagi. Jadi Muhammad Natsir menulis di dalam Panji Islam tentang dokter agama tahun 41. Karena orang-orang teosofi menulis macam-macam lah, seperti tadi, jangan diformilkan itu agama nggak usah pakai bentuk, agama itu semuanya sama, biang kerok kerusuhan di dunia ini adalah agama, dan macam-macam. Persis seperti catatan pinggir Gunawan Muhammad, temanya kan itu. Bacalah secara jernih. Temanya adalah nyala-nyalin agama. Dan terakhir dia turunkan sajak Amichai, orang Yahudi itu. Ada di situ. Jadi, kemudian di situ, Pak Natsir mengatakan dalam tulisan berjudul Dokter Agama. Dokter diberi tanda petik. Adakah Islam itu sakit sehingga perlu dokter? Karena sekarang ini ada dokter-dokter agama yang ingin memeriksa kesehatan Islam. Dokter agama itu mengusulkan sintese agama. Karena agama itu pada dasarnya sama. Ambil dari Buddha sedikit, ambil dari Kristen sedikit, ambil dari Katolik dikit, ambil dari Kristen dikit. Apa akibatnya yang terjadi? Agama dalam tanda petik tersebut, Islam tidak, Buddha bukan, Kristen tanggung. Maksudnya mereinterpretasi agama, akhirnya melikuidasi agama. Itu 41 ditulis oleh Muhammad Natsir di dalam Panji Islam. Majalah itu lagi dipinjam sama Tempo. Jadi saya nggak bangsa modal. Kalau ngomong, oh ini Al-Faruqi, bukunya mana? Tunggu dulu, ente kan picik.
Ini siapa namanya? Ya Rasulullah. Taimiyah. Ini Hamka. Hamka juga begitu dalam tafsirnya. Tafsir Hamka segini, yang mana juz yang mana? Ya kan? Saya akan kata di mana buku saya adanya. Buku saya adanya sekarang lagi dipinjam sama Tempo. Kagak pakai ongkos, silakan. Gratis punya. Jadi, saudara sekalian, itu sudah disinyalir oleh Bapak Muhammad Natsir pada tahun 41. Bukan hal yang baru. Apa yang hal baru dari sekarang diributkan sekarang? Yang baru adalah keberanian Johan Effendi untuk membela eksistensi agama Yahudi di dalam pidatonya di Balitbang Departemen Agama pada tanggal 13 Oktober 1992. Pada tanggal 13 Oktober 1992. Kepres yang digunakan sebagai acuan, kepres yang sudah mansuh karena keluar TAP MPRS tahun 66. Dia tidak baca itu. TAP MPRS tahun 66 ada di saya juga, kalau mampir di Senen ntar pulang di kaki 5 juga ada. Agama-agama yang mendapat santunan dari negara. Dibela agama Yahudi, Zarathustra, Konghucu, segala macam dibela oleh Johan Effendi. Itulah pembaharuan. Saudara-saudara yang picik. Jadi di dalam kerangka ini marilah kita melihat posisi yang kita hadapi sebagai umat Islam. Beberapa hari yang lalu pejabat-pejabat Israel diinterview oleh radio BBC. Tema interview adalah tentang sikap rakyat Indonesia terhadap Israel. Pejabat Israel itu mengatakan bahwa memang dia heran kenapa orang-orang Indonesia musuhin mereka. Karena orang-orang Indonesia itu picik. Dia tidak bisa membedakan masalah-masalah yang berada di Timur Tengah. Tetapi sekarang kami Israel sudah sedang membuat ancang-ancang. Dan telah pun membuat ancang-ancang untuk Indonesia. Di dalam hal ini saya teringat suatu penuturan dari seorang pengarang Malaysia bernama Sa'ari Isa. Sa'ari Isa itu menulis di dalam gaya novel. Karena masalah-masalah itu menyangkut masalah spionase, rupanya dia memilih bentuk itu. Berjudul proyek Pahwan Levi No. 5. Pahwan Levi adalah Perdana Menteri Israel tahun 48. Maraknya perhatian pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia mulai tahun 70 untuk menuntut ilmu ke Barat. Menarik perhatian Mossad. Maka dibuatlah satu senario. Untuk orang Malaysia, pandangan itu harus disempitkan. Dan untuk orang Indonesia, pandangan itu harus diliberalkan. Tidak sedikit teknik-teknik pembinaan pelajar-pelajar Malaysia di London. Itu dilakukan dengan cara-cara yang mengerikan. Yang sampai seluruh dormitory itu pedagang-pedagang di situ adalah pada umumnya di sekitar itu orang Intel Mossad. Jadi di sekitar asrama putri Malaysia itu udah dikepung Mossad. Dan lalu juga disiapkan guru-guru besar yang Yahudi untuk mengarahkan mereka. Dan ada seorang putri Adwati, dia menolak pembinaan itu dan dia dibunuh dengan gergaji untuk potong kambing. Jadi saya telah mengusahakan kepada Dewan Bahasa untuk memperoleh copyright untuk di Indonesiakan di sini karena itu penting. Karena orang begitu gampang menganggap kita ini kodok di bawah tempurung, ya kan? Kayak Tempo bilang tuh, seolah-olah kita ini masih hidup di zaman Romawi Purba, kita takut sama tukang tenung. Enggak, kita membaca. Kita lihat berapa proyek-proyek yang terjadi, yang dilakukan untuk membina pelajar-pelajar Islam di rantau, baik dari Malaysia maupun dari Indonesia. Dan itulah yang harus menjadi perhatian bersama kita. Dan studi itu pun yang mereka doktorkan orang, saya lihat nggak terlalu serius. Saya protes kalau Steinbrink. Kenapa Pak Suminto itu didoktorkan? Orang skripsi disertasinya kayak gitu kok doktor. Saya tanya media, ente nulis nukur-kuronya, ente ketemu nggak anak-anaknya? Kagak. Baca nggak surat menyurat antara anak-anak Snook yang ada di mana? Yang ada di Holland dengan yang ada di Belanda? Kagak. Lah ente nulis apa? Dokter tuh. Gampang banget orang jadi dokter. Saya lebih setuju Maya Rumantir dokter. 2 ada dokternya, saya lebih setuju. Dokter